Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk saya untuk hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif yang akan kita pelajari. Saya izin share screen saja langsung ya teman-teman. Di sini kita akan mempelajari tentang budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikannya yaitu ing ngarsa Tulodo, ing matya mangunarsa, tuturi handayani. Kira-kira dalam bahasa itu kita tidak asing lagi ya teman-teman. Mungkin Pak Dimas bisa menjelaskan itu ing ngarsa Tulodo, ing matya mangunarsa, tuturi handayani itu artinya apa? Pak Dimas mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Untuk ingat sosok ya tadi depan memberi contoh dan nikmat yang mangun mungkin bisa dijelaskan teman-teman yang lain atau mungkin Yang bisa membantu Pak Dimas langsung saja ya. Ya, betul itu. Ing ngarsa sang tulodo di depan memberi contoh, ing matya mangunkarsa di tengah membangun semangat, tuturi handayani di belakang memberi dorongan ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru tidak hanya menuntut, tetapi juga menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Lalu materi yang akan kita bahas ini ada 6, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru di sini masih asing dengan kata-kata di atas ya. Mari kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini adalah pembelajaran paradigma lama dan paradigma baru. Menurut paradigma lama pembelajaran, yang pertama itu guru mengajar, mentransfer pengetahuan yang mereka miliki ke siswanya. Lalu guru sebagai satu-satunya sumber ilmu. Guru hanya berorientasi pada kurikulum saja. Perilaku yang didapat siswa dengan paradigma lama pembelajaran yaitu siswa menjadi pasif, siswa menjadi individual, lalu berbasis fakta. Sedangkan paradigma baru pembelajaran yaitu guru sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Guru sebagai panutan dan konsultan, berorientasi pada siswa atau berpusat pada siswa. Perilaku siswa yang timbul yaitu konstruktif dan partisipatif.
kolaboratif dan kerjasama, berbasis masalah atau objek. Stimulus respon yang kita sering lakukan saat ini yaitu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Itu yang dulu sampai sekarang kita lakukan. Lalu, sebenarnya untuk kedepannya kita harus melakukan teori kontrol, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita harus menyadari bahwa kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Lalu di sini kita akan membahas tentang makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan pada peraturan, juga sering dihubungkan dengan hukuman. Gitu. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali tentang hukuman tersebut. Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini artinya disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang mereka. Sini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila yang mencakup nilai-nilai kebajikan tadi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi anak-anak yang kita bimbing dan kita tuntun harus mencakup profil pelajar Pancasila sebanyak 6 dimensi tersebut. Lanjut, langsung kita yang kedua. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu kalau yang termasuk motivasi eksternal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lalu yang termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pertanyaan kepada mereka, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang ini sering kita lakukan sampai saat ini, ya gitu, hukuman atau konsekuensi. Dalam penerapan disiplin positif saat ini, guru harus menerapkan restitusi, bukan lagi hukuman ataupun konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diharapkan ini nanti dia motivasi dari dalam intrinsiknya keluar. Di sini ada tabel tentang hukuman. Kalau kita menghukum anak, nanti dia akan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, bisa mengalami traumatis. Korban mendapatkan keadilan, tapi murid akan tersakiti. Perilaku pasif agresif akan meningkat. Kalau konsekuensi yang kita jalankan kepada anak-anak, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jika restitusi yang kita jalankan, restitusi merupakan pilihan, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Seorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf. Dia menyadari ia dapat membaca. Lalu dia tersenyum dan matanya berbinar-binar. Anak tersebut begitu bahagia bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, sungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan untuk dirinya sendiri. Jika kita sebagai orang tua, saat dia merasa bangga atas pencapaian diri sendiri, lalu kita memberi hadiah, itu akan merampas kebahagiaan yang mereka dapatkan secara alami. Jadi tidak semua penghargaan dan hadiah itu bisa memotivasi anak. Di sini dihukum oleh penghargaan. Kalau kita merampas kebahagiaan mereka secara alami, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang juga akan terjadi. Penghargaan tidak efektif. Anak tidak akan mau berbuat sesuatu tanpa adanya embel-embel hadiah. Penghargaan bisa merusak hubungan. Merusak hubungan kalau adiknya dan kakaknya saling bersaing, lalu ada kalah dan menang, itu bisa merusak hubungan antar saudara. Penghargaan menurunkan kualitas. Untuk mendapatkan sesuatu, karena ada embel-embel, karena ada motivasi hadiah dari luar, jika mereka akan berbuat bagaimana bisa mencapai tersebut dan mendapatkan hadiah dengan cara apapun, itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Hanya demi uang, kreativitasnya bisa muncul, tetapi kalau tidak mendapatkan hadiah atau uang, kreativitasnya tidak akan muncul. Itu dapat penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu contohnya seperti kita mendapatkan penghargaan, tetapi kita tidak puas akan penghargaan tersebut karena menurut kita bisa mendapatkan lebih banyak dari hadiah tersebut. Itu kan menghukum diri kita sendiri, seperti itu. Lanjut kita yang ketiga, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru di sini masih asing dengan keyakinan kelas. Mari kita bahas. Keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang sering kita jalankan sekarang kan peraturan tertulis tanpa makna. Siswa harus, siswa tidak boleh, itu adalah peraturan tertulis tanpa makna. Di sini pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di dalam kelas. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi anak-anak menulis aturan mereka sendiri apa yang nyaman. Mereka mencatat. Lalu mencatat semua masukan para murid di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapat mereka. Lalu menyusun keyakinan kelas dari kata negatif menjadi kata positif. Seperti jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti. Jangan itu merupakan kata negatif. Kita ganti dengan kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan datang terlambat. Jangan datang terlambat itu kalimat negatif. Kita buat menjadi kalimat positif. Mari bersama-sama datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui. Mereka ditanya satu persatu, setuju atau tidak. Lalu keyakinan sekolah tersebut lalu dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Kemarin saya sudah menerapkan tentang keyakinan kelas, lalu mendapatkan ada 7 keyakinan kelas, yaitu yang pertama di kelas kami, nomor 1 saling menghargai, nomor 2 datang dan pulang tepat waktu, yang ketiga bermain pada waktunya, yang keempat mengembalikan barang yang bukan miliknya, yang kelima menjaga kebersihan lingkungan, yang keenam kerjakan sesuatu sesuai petunjuk, yang ketujuh tetap di dalam kelas saat pelajaran, yang kedelapan membawa tugas sesuai jadwal. Ini keyakinan kelas saya yang telah kami lakukan dan kami laksanakan di dalam kelas 4 SDN Bareng 1. Alhamdulillah anak-anak selalu membaca ini terus, lalu mereka sadar. Ayo, kamu tidak boleh melanggar keyakinan kelas nomor 3. Bermain pada waktunya, berarti harus bermain pada saat jam istirahat, tidak boleh jam pelajaran. Lalu mengembalikan barang yang bukan miliknya. Mereka biasanya suka usil ngambil-ngambil barang temannya seperti itu. Lalu kita lanjut yang keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Dr. William Blatzer dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Lalu yang kelima, bertahan hidup. Contoh kasus di sini, Dinda, seorang anak kelas 5 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani, ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Mungkin Bapak Ibu guru bisa menjawab kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh Dinda. Mungkin ada yang bisa menjawab. Dari 5 ini, mungkin Bu Reni. Kesenangan,
Kebutuhan kesenangan, ada pendapat lain mungkin dari yang lainnya? Diulang lagi slide-nya, Bu. Nih, Dinda seorang anak kelas 5. Setiba pulang dari sekolah menangis, mengadu kepada ibunya bahwa dia benci Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Mungkin ada pendapat lain daripada kesenangan? Kasih sayang dan rasa diterima, Bu. Ya, itu tepat ya. Jawaban Bu Rani sudah bagus, tapi kurang tepat. Jawaban Pak Dimas yang lebih tepat yaitu kasih sayang dan rasa diterima dari Dinda. Lanjut ya, kita ada pertanyaan. Mungkin yang lainnya bisa menjawab, boleh. Yang pertama, jawaban Dinda, Ibu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu kebutuhan dasar apa yang Dinda butuhkan kira-kira? Kesenangan. Kesenangan, ya, tepat, bagus ya. Langsung ya. Nah, kesenangan. Jadi lalu yang kedua, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jaket baru. Nah, itu kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosen, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin Ibu Guru aja, itu kebebasan. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak apa yang belum terpenuhi. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Jadi kita sebagai guru harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Lalu yang kelima, lanjut ya. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, yaitu yang satu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mungkin Bu Rani kalau melihat video lebih jelas, kita putar video bersama, kita simak. Apa yang selama ini kita lakukan, kita termasuk teori kontrol yang mana untuk koreksi diri kita. Mari kita simak sebentar, videonya masih loading. Kita simak bersama, apakah cara kita sudah betul, sudah tepat atau belum. Kalau belum tepat, besok kita bisa lebih merubah diri kita. Kita lihat ya. Setelah menyimak video singkat tadi, kira-kira kita bersama-sama mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita. Kita termasuk posisi yang mana dan yang lebih bagus yang mana. Kira-kira kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya kita lanjut saja ke materi ke-6, segitiga restitusi. Nanti di akhir materi kita akan membahas semuanya. Di segitiga restitusi yang ke-6, lanjut ya. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat bersalah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat di dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan,
menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dia tidak selalu merasa bersalah dan rendah diri. Ada 3 tahapan dari restitusi, yaitu pertama kita harus menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer yang disarankan, karena guru menanyakan kesalahan mereka, memperbaiki bagaimana kesalahan mereka, mereka sendiri yang menyelesaikan masalah, menjadikan murid tersebut lebih bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan masalah. Di sini lanjut kita langsung setelah kita sebagai manajer kita lanjut ke segitiga restitusi yang ada 3 tahap ini. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada anak. Jadi meyakinkan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi seorang apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan sebagainya. Sebagai contoh, kemarin saya sudah melakukan restitusi, menstabilkan identitas. Ada seorang anak datang, dia merasa bersalah, jangan langsung kita menghakimi sebagai posisi sebagai penghukum. Kita harus sebagai manajer, kita mengontrol, menanyakan apa kesalahan anak tersebut dengan intonasi rendah ya Bu Reni ya, stabil. Lalu kita menggali apa kesalahannya, kita bertanya keyakinan mana yang telah dilanggar, kita bimbing mereka bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi nanti anak tersebut bisa memecahkan masalah dengan sendirinya, sadar dari motivasi intrinsiknya bukan dari ekstrinsiknya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk yang materi telah saya berikan untuk saat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, mungkin Bu Reni yang bertanya, nanti akan saya simpulkan materi yang telah saya berikan hari ini. Mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan Bu Reni. Apakah restitusi itu tadi hampir sama dengan keyakinan kelas itu tadi? Bukan, keyakinan kelas itu kesepakatan yang telah kita buat bersama dengan anak-anak. Jadi seperti yang saya buat kemarin itu buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak itu menginginkan kelas yang hebat, kelas yang indah, kelas yang mereka idam-idamkan. Nah, seperti itu adalah keyakinan kelas dengan bahasa yang positif. Kalau kita biasanya kan peraturan, nah peraturan itu kan biasanya menggunakan bahasa negatif. Tidak boleh datang terlambat, jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu kita rubah menjadi keyakinan kelas menggunakan bahasa yang positif. Nanti kita tempelkan, kita keletkan di dinding ya, tempelkan di dinding. Nanti anak sering membaca. Semakin sering anak membaca, melihat gambar yang menarik tersebut, nanti dari diri anak tersebut akan muncul, oh tidak boleh datang terlambat, oh jangan buang sampah pada tempatnya, oh seperti ini, seperti itu Bu Reni, saya sudah menerapkan seperti itu. Anak-anak selalu membaca, kalau ada temannya yang melanggar, ayo keyakinan kelas nomor 6 ini loh, ayo keyakinan kelas nomor 3, gitu Bu. Jadi anak-anak sering membaca, sadar dengan dirinya sendiri. Kalau restitusi itu lebih ke cara penyelesaiannya masalah. Anak-anak yang belajar peraturan, kita bagaimana. Terus kalau melanggar kelas nomor apakah itu sesuai dengan dirimu? Apakah itu yang kamu inginkan? Seperti itu. Nanti saya share video saya di YouTube ya, Bu. Nanti ada. Lalu ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lainnya.
Mungkin guru ini telah introspeksi diri selama ini sebagai posisi kontrol yang mana, sebagai penghukum kah, sebagai merasa bersalah, atau sebagai apa lagi tadi? Sebagai teman, Sebagai teman, sebagai pemantau, ya. Kalau saya sendiri dulu jarak sebagai manajer, saya merasa diri saya sendiri. Setelah mengetahui seperti ini, ya kita harus bisa berubah. Nah, saya mengajak teman-teman untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan hanya sebagai penghukum dan sebagai pemantau, kita harus bisa sebagai manajer. Mungkin ada izin tanya. Oh iya, silakan Pak Edi. Terkait restitusi. Ya, teruskan ya. Itu menurut saya yang setuju. Bagaimana kita memunculkan sesuatu bisa menemukan solusi dari sendiri. Seperti yang tadi itu. Kan kita anak-anak SD yang mereka masih sulit menemukan solusi dari mereka sendiri. Nah, itu triknya gimana memunculkan solusi dari dalam diri itu. Ya, terima kasih Pak Edi. Intinya bagaimana kita menuntun anak untuk mencari solusi gitu ya tadi ya, untuk memecahkan masalah. Ya. Ya, seperti ini. Kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara tadi kan kita harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Jadi kita harus bertanya kepada anak dengan nada rendah, lembut, menuntun anak bagaimana kamu hari ini, apa yang sudah kamu lakukan. Saya sudah datang terlambat, Bu. Menurut kamu, keyakinan mana yang sudah kamu langgar sehingga kamu bisa datang terlambat? Keyakinan nomor 1, apakah itu sesuai dengan keyakinan kita yang telah kita sepakati? Tidak, Bu. Lah, kita menuntun, Pak. Kita menuntun anak itu untuk menjawab pertanyaannya sendiri, untuk bisa menyelesaikannya sendiri, untuk bisa memecahkan sendiri, untuk bisa memberi solusi sendiri. Kita tuntun mereka bagaimana yang mereka inginkan. Seperti itu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita pantengkan, pertanyaan yang kita buat. Jadi kita menggali permasalahan apa yang mereka butuhkan yang pertama, seperti itu. Tidak langsung dihukum ya Pak, kita tanya dulu secara baik-baik. Mungkin ada yang lain yang ingin memberi penguatan, menambahkan, mungkin Nur, Budi, Bu Emil bisa menambahkan. Cukup, Bu Dodi, luar biasa. Ya, untuk kalau sudah tidak ada yang bisa memberi penguatan, tidak ada yang ingin bertanya, saya simpulkan ya untuk materi hari ini yang telah kita pelajari yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang guru sebagai menuntun didik anak didik kita. Ada 3 macam motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kita tanamkan saat ini adalah yang motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan disiplin positif. Lalu kita telah mempelajari pengaruh penghargaan. Jadi selama ini kita berpikir penghargaan ini bisa memotivasi siswa, itu salah. Ya, ada 7 pengaruh penghargaan, yaitu penghargaan itu jangka pendek dan panjang. Penghargaan tersebut seseorang akan berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Jika tidak mendapatkan, mereka akan kecewa. Jangka panjangnya seperti itu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Seseorang akan merasa kecewa jika tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Yang ketiga, penghargaan rusak hubungan. Ya, tadi yang telah saya jelaskan,
Seseorang sering diberi pujian di depan orang banyak, maka akan menimbulkan iri. Pinter menle, bagus menle di depan teman-temannya, maka teman-teman itu akan iri. Dapat menghargai mengurangi ketepatan. Anak yang mendapatkan permen yang jawabannya banyak dan yang tidak tepat dibandingkan dengan anak yang hanya diberikan tahu jawabannya benar. Jadi mereka ingin mendapatkan permainan bertanggung jawab, hanya ingin mendapatkan sebuah permen, jadi jawabannya kurang tepat, ngawur calonnya istilahnya. Aku dapat permen gitu. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan jawaban. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Mahasiswa dibayar atas jasa membuat berita, kinerjanya akan berhenti berkembang karena tidak ada yang membayar. Jadi kualitasnya mereka akan menurun karena tidak ada bayaran. Kalau ada bayaran bisa berkualitas lagi. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas murid akan berkurang karena mereka tahu hadiahnya. Jadi hadiahnya mandak saitik ya. Aku seperti itu. Penghargaan menghukum, misalnya sistem ranking. Makanya di K13 dan kurikulum Merdeka tidak ada ranking karena itu adalah sebuah penghargaan yang menghukum. Mereka mendapatkan ranking 2 akan merasa terhukum, akan merasa kecewa, loh aku kok gak dapat ranking 1, seperti itu. Jadi mindset kita penghargaan dapat mendorong motivasi selama ini ternyata kurang tepat, ya toh. Lalu ada lagi yang kita pelajari tadi tentang teori kontrol. Teori kontrol, lalu ada keyakinan kelas, lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Yang bertahan hidup itu berhubungan dengan kesehatan, rumah, makanan, merasa aman, terpenuhi sandang, pangan, papan, kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, merasa diterima, tetap terhubung dengan orang lain, mereka ingin diterima orang lain. Setiap murid adalah unik, seperti itu. Yang ketiga, kebebasan. Biarkan murid membuat pilihan, beri kesempatan, seperti itu. Jangan kita memaksa keinginan guru kepada murid, maka nanti kebutuhan dasar anak akan tidak terpenuhi. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Memasukkan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas agar anak-anak tidak merasa bosan. Yang kelima, penguasaan. Murid merasa berkompeten, merasa dihargai, diberi kesempatan untuk memilih, suka mengamati sebelum mencoba, sering merasa kecewa jika gagal. Tadi posisi kontrolnya sudah, sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kita sudah melihat videonya. Lalu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog. Nah ini, suatu proses dialog percakapan yang dijalankan oleh guru dengan muridnya atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya di sini Pak Dimas ya. Jadi restitusi itu sebuah proses dialog. Dialog itu percakapan, omong-omongan antara hati ke hati dengan muridnya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Jadi saat kita posisi manajer, kita bisa membuat motivasi intrinsik. Jadi anak bisa memecahkan masalah sendiri, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat berkembang. Seperti contoh yang ya seperti video yang saya putar tadi sebagai manajer. Mungkin cukup sampai di sini materi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah kata tanpa disengaja, saya minta maaf. Mungkin dapat saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Tugas saya aksi nyata 1.4 tentang disiplin positif. Tidak ada pengumuman dari teman-teman atau tambahan dari teman-teman mungkin? Terima kasih.
Kalau cukup, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu luang yang telah Bapak Ibu berikan untuk saya. Terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri pembelajaran, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.